ini ada namanya matrix horizon. Cara pandang kita dari sudut pandang karyawan, ya kita juga sebagai manajer kan juga satu sisi kita karyawan, walaupun kita lebih dekat ke organisasi karena kita wakil di organisasi, tapi kita kan karyawan gitu ya. Lalu dari sudut pandang perusahaan, baik owner, baik perusahaan, baik manajemen tuh mewakili perusahaan. Oke, kita lihat sekarang ya. Tuh, sisi pekerja, katakan apa? Klik. Nah, seorang pekerja berharap ketika kerja, saya punya aktualisasi diri dong. Saya dikasih kesempatan dong. Kemampuan saya ini benar-benar dihargai oleh perusahaan. Betul, perusahaan juga sama kok. Pengen brandingnya bagus, reputasinya meningkat. Nggak mungkin Bu Rita pengen biasa-biasa. Pengennya lebih besar, lebih grow, lebih banyak konsumen tahu, toko-toko tahu bahwa Bu Rita ini luar biasa nih. Semua sama kok. Karyawan juga sama, perusahaan juga sama. Oke, next yang kedua sekarang kita lihat persamaannya ya. Karyawan juga perlu, kita juga kerja kan harus dihargai dengan financial income. Betul. Perusahaan juga harus profit. Karena Borwita ini kan bukan perusahaan departemen sosial, ya udah sosial aja. Enggak, kita bicara profit, kerjasama didasarkan pada yuk sama-sama kita memberikan hasil yang akhirnya dibagikan ke gaji, ke fasilitas, tunjangan, untuk operasional kantor, semua juga sama. Ya, next nomor 3 sekarang. Wah, saya juga pengen ada pengembangan dong, masa kerja di sini gini-gini aja. Perusahaan juga punya keinginan, kita juga gimana caranya perusahaan growth ya, harus dikembangkan. Siapa dikembangkan? Ya orang-orangnya. Dari level bawah sama level manajer dikembangkan. Ini persamaannya yang 3 ya. Yang keempat, tempat kerja yang nyaman dong. Betul, perusahaan juga berusaha memberikan fasilitas kok. Ya, entah itu fasilitas keuangan, ada AC-nya, tempat yang baik, gitu kan ya, kendaraan barangkali atau fasilitas apapun juga, semua juga pengen, gitu kan ya. Next berikutnya, atasan dan rekan kerja yang mensupport. Perusahaan apa? Kenapa ada program pelatihan? Mungkin ini muncul ya, leadership MBK ini salah satunya. Wah, ini gimana ya supaya para leader ini juga bisa memberikan yang terbaik buat bawahannya. Oke, kita latih deh. Ya, manajemen program, leadership program, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat horizonnya seperti ini, sebenarnya dua-duanya sama punya tujuan yang clear. Hanya pada saat proses, tadi karena perbedaan persepsi tadi sih, karyawan merasa, perusahaan kok kayak begini sih, perusahaan merasa, keren kok kayak begini sih, sama juga. Itu kalau nggak diselesaikan kayak tadi yang ibu sama bapak mau cerai tadi, cari perbedaannya, terus bukan cari kesamaannya. Sama kok sebenarnya. Ya, semua pengen meningkatkan kemampuan. Hanya dari sudut pandang yang beda. Ya. Nah, tinggal kita menyamakan, bukan berarti karyawan harus dari sudut pandang perusahaan atau perusahaan dari sudut pandang, enggak juga, bingung nanti kita ngelihatnya. Tapi memahami bahwa masing-masing punya tujuan yang sama. Ya, walaupun ngelihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, ini itu matrix horizon. Nah, ini penting ya. Untuk kita menjadi seorang intrapreneur, yuk cari kesamaan dulu. Apa sih? Ini juga tadi pertanyaan Pak Arya ya. Pak, apakah perlu value kita itu atau makna kita atau belief kita diselaraskan sama perlu? Ini sangat melaraskan. Dan banyak orang yang mulai iya ya, ternyata perusahaan juga butuh peningkatan. Gak bisa kita menuntut gaji gua, bonus, dan lain sebagainya, tapi nggak peduli perusahaan mau bangkrut kek, mau babak belur kek, mau keuangan orang, nggak bisa juga. Kita harus mulai berpikir, wah, dengan kerja saya bisa membuat perusahaan juga ada untung nggak ya? Meningkat nggak ya? Supaya nanti someday peningkatan itu juga terdampak pada diri saya. Kan harus berpikirnya begitu, intrapreneur Pak. Nggak hanya berpikir, ya saya pokoknya digaji, sudah selesai, nggak begitu. Kan? Next berikutnya, ya. Nah, ini juga yang berkaitan dengan konsep persepsi tadi ya. Ini agak unik nih memang ya. Kita lihat ya. Perusahaan pada saat pertama meng-hire seseorang, itu yang dia ukur itu, yang dia lihat itu berdasarkan pada 90% potensi sukses attitude.
Ingat ya, 90% potensi dan 10% attitude. Hampir semua orang di-hire karena kemampuan dari perusahaan lain. Dulu bekas perusahaan ini nih, saya hire. Oh, dia orangnya di juara kelas, saya hire. Semua pasti bicara potensi. Tapi yang paling dilema adalah 90% orang di PHK karena attitude. Ini kan nggak nyambung ya. Harusnya kan berarti ternyata orang yang akhirnya sampai titik ya entah troublemaker, entah fraud, entah bermasalah, itu bicara attitude, bukan kaitan dengan potensi. Nah, ini juga jadi salah satu pemahaman para intrapreneur. Gimana ya kalau begini ya? Oh, berarti saya ketika menerima seseorang masuk ke dalam tim, saya harus punya program pengembangan attitude, program pengembangan etika kerja, program code of conduct, segala macam tuh. Supaya bukan sekedar potensi yang kita potret, tapi juga attitude. Ya, saya yakin kalau attitude-nya clear sejak awal, fraud itu bisa berkurang. Hilang sih enggak, Pak, karena fraud itu kadang-kadang juga bisa muncul di tengah-tengah ya. Kan fraud itu gini, Pak, fraud itu, saya nggak pernah ngajar fraud di tempo scan ya. Jadi, fraud itu muncul karena apa? Kesempatan ditambah sama apa satu lagi N. Apa Pak? Niat. Ada kesempatan, ada apa tadi? Niat. Benar tadi ya? Nah, niat. Oke, 100.000 ya. Ada niat Pak. Makanya Bapak sebagai seorang manajer juga hati-hati Pak. Kalau orang tidak punya niat, tapi ada kesempatan, coba misalnya nih ya, dia nggak ada niat nih, tapi ngelihat segepok duit di atas meja Pak. Ini ada duit 20 juta, kok hari pertama, hari kedua nggak ada yang takut itu ya. Nah, mulai kan ya, dari nggak ada niat, kocak. Kalau saya ambil, nggak apa-apa kali ya. Kok nggak ada orang lihat sih? Nggak ada orang, nah, kan jadi problem ya. Artinya apa? Hati-hati juga dengan kesempatan. Makanya kesempatan itu adalah sistem. Makanya teman-teman, sebagai leader, sebagai manager, kita juga harus menghargai yang namanya birokrasi. Birokrasi itu untuk menjaga kesempatan membuat orang yang tidak punya niat tadi jadi punya niat, gitu kan ya. Nah, niat juga bisa muncul nggak kalau nggak ada kesempatan? Nggak ada kesempatan nih, ya kan? Mungkin niatnya jadi nggak terlalu kuat ya, gitu kan ya. Jadi antara niat dan kesempatannya dua-duanya punya pengaruh yang besar. Ya. Ya. Kalau niat tidak tidak ada kesempatan ya dia nggak bisa apa-apa, nggak ada kok, saya pokoknya niat buat kerja. Nah, jadi banyak kasus fraud yang saya temui itu Pak tidak bisa terdeteksi sejak awal ya. Mungkin kalau kita ngerekrut sales ditanya, oh, kamu jujur nggak? Jujur Pak, saya orangnya sangat jujur dulu itu kan ya. Tapi karena kesempatannya menongol terus ya, sistem yang tadi ya, sistem yang lemah, nggak ada kontrol, gitu kan ya, tidak ada monitoring, terus amburadul, wah mulailah kesempatan itu tiba-tiba jadi mendadak membuat niat orang yang asalnya bertekad untuk jujur jadi mikir-mikir, ini kok gini boleh juga ya, apalagi sama teman-temannya, sama sales kan, bro, lu kok beli motor baru sih? Biasa. Dari mana? Gini loh ya, ada strategi ya, mulai tuh. Oh gitu ya. Nah, makanya kontrol kita tuh nggak bisa Pak, nggak bisa di nomor dua kan. Kontrol, monitoring sistem yang ada ini benar nggak mencegah orang-orang untuk tidak punya kesempatan. Itu tugas kita loh, termasuk tugas perusahaan juga. Ini tugas benar-benar harus dijaga, sistem itu harus clear. Ya, itu kira-kira seperti itu. Ya. Oke, next berikutnya, Ismail. Itu ya tadi ya. Jadi ini muncul dilema seperti ini. Next berikutnya, kita lihat lagi. Ini masih gambar apa ya? Oke. Kita akan nonton satu video dulu, teman-teman ya. Jadi video ini semoga memberikan kita satu insight. Beginilah
cara berpikir seorang intrapreneur. Ya, silakan kita tonton video itu. Kisah seorang Hotman Zainal Arifin. Kisahnya dimulai ketika Hotman setamat SMA merantau ke Jakarta. Karena kerasnya kehidupan Jakarta, Hotman lakoni pekerjaan sebagai pedagang asongan. Ia terus pelihara cita-citanya. Dia ingin menjadi orang sukses dan hidup sejahtera. Begitu katanya. Setiap hari, ia datangi kantor-kantor mewah untuk memasukkan surat lamaran pekerjaan. Sampai suatu ketika, datanglah panggilan pekerjaan. Hotman mendapat panggilan bekerja di sebuah perusahaan yang sangat terkenal di dunia, Citibank, sebuah perusahaan bonafit di Amerika Serikat yang membuka cabang di Jakarta. Hotman pun diterima sebagai office boy. Office boy atau cleaning service atau tenaga kebersihan adalah struktur pekerjaan yang paling rendah di kantor tersebut. Tugasnya mulai dari membersihkan WC, ruang kerja, dan ruangan lainnya. Hotman menjalani pekerjaan sebagai office boy dengan baik, namun kemauan belajar, berusaha, dan kegigihan yang luar biasa membuat dia terus mengalami perubahan yang cepat. Mulai sebagai office boy, dia berkesempatan belajar mengoperasikan mesin fotokopi. Dia juga rajin membantu karyawan yang lembur sampai malam. Dia terus belajar dan bertanya tentang istilah-istilah perbankan seperti letter of credit, bank garansi, transfer, clearing, dan lain-lain. Hotman cepat menguasai pekerjaan yang dipercayakan. Sampai suatu ketika, pejabat Citibank mengangkatnya sebagai pegawai bank karena kompetensi yang dimilikinya. Padahal dia hanya tamatan SMA. Tantangan yang sangat besar dihadapi oleh Hotman, terutama cercaan teman-teman sekantornya yang tidak suka dengan posisinya sebagai karyawan bank. Perjuangan, kerja keras, disiplin, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik, semangat pantang menyerah yang dimiliki Hotman. Dalam kurun waktu 19 tahun, tepatnya 10 Juni 2010, seorang office boy telah mengubah nasibnya menjadi Vice President Citibank, Wakil Presiden Direktur Citibank, sebuah jabatan tertinggi di Indonesia, karena Presiden Direkturnya ada di Amerika Serikat. Dari dua kisah di atas, kisah pertama, Jack Lot, seorang sarjana berprestasi akademis yang selama 8 tahun belum dapat mengubah nasibnya sebagai tukang pel, dan Hotman yang memiliki cita-cita dan terus berjuang mengejar cita-citanya. Dalam kata lain, Jack Lot yang memiliki akademik skillnya tidak dapat mengaplikasikan ilmunya dalam bekerja. Sedangkan Hotman menggunakan soft skill, yaitu mengelola dirinya untuk mau bekerja keras, optimis, dan menjalin hubungan dengan orang lain. Sebuah penelitian yang dilakukan Harvard University di Amerika Serikat menyatakan bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan atau akademik dan keterampilan teknis atau hard skill, tetapi oleh keterampilan mengelola diri dan orang lain atau soft skill. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% dengan hard skill dan sisanya 80% dengan soft skill. Oke, baik ya. Kisah. Oke, baik. Nah, saya pengen tanya dulu ya, siapa yang bisa menggambarkan secara singkat gitu ya, film barusan? Silakan. Ini kisah nyata yang luar biasa ya, menjadi salah satu acuan. Silakan. Siapa yang mau ini? Atau nanti Pak Ismail tunjuk ya, Pak Ismail ya. Ya, baik. Baik, Pak Andreas. Barangkali Bu Marsha? Jadi dari tadi itu menggabungkan materi kita yang pertama terkait review
Jadi kita bisa lihat di sana ada contohnya, siapa namanya tadi, si Bapak, ada 2 orang, yang satunya adalah camper, dia sudah nyaman di posisinya yang sekarang, yang satunya lagi yang berasal dari office boy adalah climber. Dia berusaha terus untuk apa namanya, memperbaiki nasibnya lah, dengan cara belajar, misalnya, dan ya mencari tahu sampai akhirnya bisa berhasil. Kemudian di satu sisi lagi, ada tadi yang terkait proses hire yang 90% potensi dan 10% attitude, juga 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 ada di cerita tersebut gitu loh. Contohnya yang dari office boy, sebenarnya kalau kita ngomongin potensinya ada, dan dia mau belajar, tetapi pada saat akhirnya terlihat bahwa uh, attitude-nya lah yang bagus sehingga dia bisa mencapai di posisi tersebut. Oke, baik. Terima kasih ya. 100.000 buat Mas Enda. Ya. Satu lagi deh tentang film apa yang dikatakan. Siapa Pak Ismail? Bagaimana dengan Pak Nawawi? Pak Nawawi, silakan. Film barusan Pak Nawawi. Iya, filmnya mengajarkan kita ya Pak, bagaimana ketekunan dan juga keingin tahuan kita membuat kita nanti akan memiliki karir yang melejit. Usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil, begitu Pak. Yes, oke, baik. Ya, oke, luar biasa ya, 100.000 buat Pak Nawawi gitu ya. Ya baik, ini salah satu film yang banyak dipakai ya di training motivasi. Kenapa? Karena jumpingnya luar biasa ya, dari OB hanya karena dia ngurus fotokopi sampai malam, terus ada dia nanya-nanya, Pak ini clearing itu apa sih, ini apa, dan lain sebagainya, sampai dia ngerti. Lalu ketika itu dia diminta untuk jadi tukang cap, jadi ngecap itu kan cepok, dia harus tepat dan lain sebagainya. Lalu salah seorang manajer ngeliat, nih kok rajin banget sih sampai jam segini masih ngurusin cap-cap begini. Dia tanya, kamu ngapain? Saya bantuin ini Pak, karyawan yang harus malam ngurusin ini. Oh oke. Lalu mau nggak kamu jadi pegawai saya, pegawai kantoran? Kalau OB kan OB dari luar ya. Dia mau, dan akhirnya terus bergerak sampailah dia ngerubah. Nah, ini salah satu contoh intrapreneur Pak. Intrapreneur itu orang yang tidak pernah, walaupun dia hidup di organisasi, tapi dia jadi orang yang bebas, gitu ya, beda ya. Ada orang yang masuk organisasi, masuk perusahaan, ya sudah keterikat aturan perusahaan, ya udahlah saya yang ngikutin rule aja. Kalau dia nggak, kalau yang namanya sisi belajar kan bebas, gimana saya? Nah, akhirnya dia pastikan seperti itu. Nah, intrapreneur kunci satu-satunya adalah saya adalah orang yang bebas, walaupun saya terikat dalam organisasi. Akan beda ya dengan entrepreneur. Kalau entrepreneur kan saya keluar dari organisasi, atas saya nggak ada siapa-siapa, ya saya bosnya, itu entrepreneur. Tapi kalau intrapreneur enggak, saya sadar di organisasi, tapi saya punya kebebasan, nggak terjebak dengan banyak aturan yang mengikat, tapi saya punya kebebasan untuk lebih baik, lebih berkembang dan sebagainya. Ya, oke. Lanjutkan ya, next ya. Nah, kita akan coba untuk lebih dalam lagi nih. Ya, lebih dalam lagi nih. Ini dalam hal kita coba untuk memahami. Next berikutnya. Ya. Nah, lalu bagaimana mengantisipasi perubahan pola kerja ini? Ya, jadi dengan tadi ya, harapan kita bisa seperti itu, tapi lalu antisipasinya bagaimana? Nah, next kita lihat ada 4 hal penting ya yang sekarang saya lihat ini perlu mindsetnya kita berubah di 4 area ini. Ini saya coba amati ya dari sekian banyak konsultan atau training di banyak perusahaan, apa sih sebenarnya jadi masalah perubahan apa sih? Lalu saya coba men-squeeze, memerasnya menjadi, oh kayaknya ada 4 poin yang penting nih. Yang pertama, kita harus berubah, manusia itu bukan lagi objek, tapi subjek. Jadi Pak, generasi zaman sekarang, ketika kita perlakukan mereka sebagai objek, mereka mulai lebih sensitif. Kok gue cuma kayak begini, kabur.
gitu kan ya, susah ngatur orang, gitu kan ya. Dan orang kedewasaan, pendidikan dan sebagainya merubah konsep bahwa kita harus memperlakukan orang itu bukan sebagai objek tapi subjek. Satu. Yang kedua, perilaku manusia dapat dikuasai. Karena ya, jadi jangan merasa bahwa orang yang tidak bisa berubah itu ya sudah tidak berubah. Memang ada Pak dalam populasi Pak orang yang memang sudah begitu dan tidak bisa berubah ada, tapi hanya 0, sekian persen Pak. Sebagian besar orang itu belajar sesuatu, berkembang. Nah tergantung kita ngarahinnya bagaimana nih. Kalau kita ngarahin ke arah yang salah ya jadi salah gitu kan ya. Atau lingkungan ngarahin yang salah jadi salah juga gitu kan ya. Tapi bisa kita kendalikan Pak. Karena begitu orang ya misalnya dari luar di-hire Pak. Mereka dari orang bebas kan. Misalnya dia fresh graduate, bebas tuh. Begitu masuk perusahaan, orang itu suka tidak suka harus kita monitoring, kita kontrol, kita arahkan, kita benahi dan lain sebagainya. Ya, coba Bapak lihat, Bapak pernah nggak nasihatin orang Pak di kantor? Kamu disiplin yang benar dong, betul tak? Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir Pak, ini saya lihat gitu ya, ada dimensi kerja Pak ya, yang sering jadi masalah nih. Ya, kalau saya bagi 3 nih. Ini penting juga buat teman-teman ya. Sebenarnya kita meng-hire orang itu menjadikan mereka apa sih? Supaya mereka bisa berkontribusi penuh kepada organisasi. Kalau saya pribadi ya, saya bilang bahwa setiap orang harus profesional. Betul Pak ya? Saya mengharap administrasi. Lu profesional dong, beresin administrasi gua ya. Nah, kan harusnya begitu, bener ya? Namanya meng-hire kok. Kalau meng-hire Bapak harus ngajarin dulu, nuntun dulu, ngingetin, reminder. Kembali ke yang saya bilang kemarin, Anda jadi babysitter. Nah, saya berharap orang yang bisa bantu saya, malah saya bantuin orang ini bertahun-tahun nggak beres-beres. Salah udah. Kita jadi babysitter itu. Nah, gitu ya. Jadi kita berharap sebenarnya yang namanya kita akses dari handphone kayaknya sorry. Jadi kalau menurut saya kita meng-hire orang itu menuntut mereka profesional. Ingat Pak, sebagai manajer meng-hire orang itu cost loh buat organisasi. Ingat Pak ya, jangan berpikir bahwa udahlah, nih saya butuh 2 orang, tolong masukin. Lalu nggak dibina, nggak diurus, nggak ditreatment dengan baik, jadi beban, malah jadi cost tambahan di departemen kita Pak. Kita harus efisien. Berarti untuk efisien gimana? Saya harus meng-hire orang yang profesional, even orang-orang baru sekalipun juga. Saya tuntut profesional dan kerja. Nah, kan gitu ya. Nah, di ranah yang paling bawah, ini ada nih. Ini adalah hal-hal yang sifatnya basic, Pak. Nah, maka di rekrutmen hati-hati, Pak. Bapak kalau sebagai manajer, minta rekrutmen juga minta, Pak, tolong cariin orang, tapi yang basic-basicnya udah tuntas, Pak ya. Jangan masih jadi beban, jadi masalah. Basic itu apa sih? Kemampuan basic yang diharapkan ketika kita mau meng-hire orang masuk dalam grup kita. Apa Bapak? Bapak mengharapkan apa, Pak? Misalnya Pak siapa? Pak siapa? Pak ini? Pak Andi. Pak Andi. Halo Pak Andi. Iya. Ada Pak Andi. Iya Pak Andreas. Pak Andi, jujur Ada, ya. Pak. Pak Andi kalau minta orang untuk membantu misalnya bagian administrasi di depan Bapak untuk orang udah loaded nih sebut orang. Bapak berharap dapat orang seperti apa? Coba sebutkan Pak poin-poinnya. Administrasi. Misalnya. Ya Pak. Yang pertama saya selalu ini Pak. Yang pertama sikap, attitude kerjanya bagaimana Pak, positif atau tidak. Okay. Yang kedua Attitude. tadi terkait dengan administrasi, tentunya bagaimana kemampuan dia untuk menggunakan tools administrasi tersebut Pak. Ya paling simpel misalnya kayak Microsoft lah, Excel, Word, PowerPoint seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin dua besarnya begitu Pak. Di luar nanti ada syarat-syarat yang terkait dengan ya Pak. Kita lihat, oke ya, makasih ya, terima buat Pak Andi. Kita lihat Pak ya, kita bedah dulu ya. Itu 2 poinnya benar Pak, tapi kita bedah dulu detailnya. Yang kedua adalah orang yang bisa kerja. Jadi ya, kalau soal tadi attitude, soal disiplin aja, ada di basic atau di kerja sih?
disiplin. Kita perlu didik orang untuk disiplin atau kita dapetin orang yang sudah disiplin sejak awal? Yang mana Pak Andi? Bapak didik, orang dapat orang, wah nggak disiplin, dibuat didik dia disiplin. Tugas Bapak itu atau Bapak harusnya dapat orang disiplin dong? Apa Pak Andi? Harusnya ada di base. Harusnya ada di basic ya, Pak. Betul. Soal disiplin tuh basic, Pak. Bukan tugas kita mendisiplinkan orang. Orang itu disiplin dulu. Itu benar nggak ya? Nah, kayak tadi MS Office, MS Word, zaman sekarang. Di basic atau di kerja? Untuk itu di kerja, Pak. Enggak, Pak. Sekarang anak di SMP pun sudah diajarkan MS Office di sekolah. Berarti saya menuntut orang yang masuk ke tim saya minimal MS Office dasar-dasar udah bisa. Berarti MS Office itu di sini, Pak. Ya. Bisa nulis, udah pasti nulis, ya kan? Ya kan? Bisa apa lagi? Bisa berhitung. Basic, Pak. Masa kita meng-hire administrasi? Coba 7 tambah 2 lah. 7 tambah 8. 7, 8, 9, ya elah. Gimana mau didik yang lebih tinggi kalau basic-basic ngitungnya aja semerawut. Ya, lihat ya, berhitung. Ya. Apalagi komunikasi, ada di basic atau kerja? Communication. Gimana nih? Di basic atau kerja? Kita meng-hire orang, harus bisa komunikasi. Ya minimal komunikasi itu, kalau ngomong nyambung gitu loh. Bukan nanti ngomong nggak nyambung. Komunikasi ada di basic, Pak. Ya, gitu ya. Ini di basic nih. Nah, jadi kita begitu meng-hire pertama orang, Pak, basic-basicnya beresin dulu sama orang itu. Makanya rekrutmen kita nggak boleh main-main, Pak. Cari, Pak, tolong yang bisa nulis. Ngomongnya nggak repotan, nyambung. Orangnya disiplin, udah dari beresin dulu, Pak. Karena kalau ini nggak beres, Pak, kita mendidik di dunia kerjanya repot. Kerja itu apa yang kita bisa lakukan di sini? Misalnya time management itu di sini. Betul, perusahaan perlu mengajarkan karyawan time management, itu tugas perusahaan, tugas atasan. Betul di sini. Ya, misalnya tentang buat rencana kerja. Betul, diajarin planning organizing supaya dia bisa kerja bagus, ya kan? Apalagi mengerti mengenai misalnya manajemen ya, manajemen skill, misalnya tentang administrasi, itu benar di sini. Tapi ini sebaiknya sudah dibereskan oleh si individu itu sendiri. Kalau Bapak dapat orang yang masih bocor soal disiplin, Bapak nanti udah ngajarin ini, ngajarin disiplin, ngajarin juga dia harus bisa nulis, ngajarin bisa komputer, repot, Pak. Kita kapan maju jadi profesional nih orang nih? Problem-problem pribadi dia nggak beres-beres. Nah, ini banyak hal nih. Ya, saya selalu kalau dalam rekrutmen saya tanya, Anda bisa MS Office? Anda lulusan apa? SMA, administrasi, Pak. Bisa MS Office? Nggak bisa, Pak. Loh, Anda diajarin kan? Ya, tapi saya cuma latihan di sekolah, udah itu saya nggak latihan lagi. Saya nggak bisa, Pak. Saya nggak terima. Lah, ini orang SMA administrasi. Komputer Excel nggak bisa. MS Office nggak, Word nggak bisa. Padahal itu basic banget sekarang, zaman sekarang ya. Nah, bagaimana saya mau mendidik dia lebih tinggi? Ngurusin basic-basicnya aja, saya masih keteteran. Saya nggak terima, Pak. No. Tanya lagi. Anda kalau bangun pagi jam berapa? Yang suka telat, Pak, soalnya malam main handphone. Nah, terus bangun jam berapa? Ya kadang-kadang jam 6:30, kadang jam 7:30. Oh, itu sejak kapan? Ya sejak bertahun-tahun ya, saya begitu, Pak, siklus kerja saya. Ya saya nggak terima, lah ngapain? Pusing saya dapat orang begini. Betul nggak? Beresin dulu, Pak, ini. Makanya Bapak kalau interview jangan cuma kemampuan, dulu sekolah di mana. Jangan, Pak, hal-hal detail, disiplinnya gimana, MS Office gimana, komunikasi bagus atau enggak, disiplinnya oke enggak, bisa nulis enggak, dia bisa ini enggak, dasar-dasar dulu, Pak. Kalau lolos, oke, kita didik ke sini. Supaya apa? Supaya dia setahun kemudian jadi profesional di bidang mereka masing-masing. Ini yang benar, Pak. Ya, banyak sekali lolos di sini nih.
Bapak nggak concern di sini. Pikir karena butuh orang, ya sudah masuk aja deh. Waduh, begitu di sini diajarinya susah. Mau ngajarin tentang planning organizing, nulis nggak bisa. MS Office nggak bisa. Ngatur waktu nggak bisa. Waduh, gimana saya mau ngajar orang ya kayak begini modelnya. Karena didik ini ke sini kan butuh waktu. Dan kita nggak bisa jadi atasan dibebankan ngurusin, jadi babysitter, ngurusin hal-hal yang basic-basic yang harus selesai oleh mereka sendiri. Saya ingat saya pernah masuk ke perusahaan Jepang, Pak. Namanya Fujita di Kerawang, Tangerang. Sorry, di Kerawang Barat ya, bukan di Tangerang. Jadi waktu itu saya masuk ke perusahaan itu tuh menjadi satu-satunya provider soft skill pertama. Ya, karena kebetulan HRD-nya itu teman saya di perusahaan sebelumnya, dipindah ke situ, ya, Andre, masukin yuk. Oke, saya masukin dengan gagah perkasa, perusahaan Jepang gitu loh ya, wah Fujita, spare part mobil. Lalu saya waktu presentasi di orang Jepangnya, orang Jepang bilang begini, Anda mau menawarkan melatih apa karyawan saya? Soft skill Pak, time management, mengenai motivasi segala macam. Aneh ya, kalau di Jepang, hal-hal begitu ya urusan orang dong. Karena begitu saya meng-hire orang, saya ingin semuanya sudah diberesin sendiri. Kaget saya, syok. Kalau di banyak perusahaan, Pak, itu dilatih dulu, Pak, soal disiplin, soal info. Rasanya aneh ya. Kalau kami di Jepang, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Saya meng-hire mereka yang sudah siap pakai. Lalu pulang dari situ saya merenung. Pikir-pikir benar juga ya. Masa disiplin kita yang harus disiplinin karyawan? Harusnya mereka sudah ready disiplin. Itu urusan mereka sendiri. Disitulah saya mulai merubah pola berpikir saya tentang gimana merekrut. Iya juga ya. Gimana saya mau jadiin orang profesional kalau basic-basic dasar orang itu belum tuntas. Atau kalau dalam bahasa mereka, orang yang belum tuntas dengan dirinya sendiri. Ya. Tapi kalau saya tanya, Anda bangun pagi jam berapa? 3:30, Pak. Apa yang dilakukan? Sholat subuh, gini. Rutinitasnya tiap hari begitu. Iya. Saya senang baca, Pak. Senang. Oh, langsung saya terima. Sini. Langsung saya terima. Karena apa? Itu kunci dari disiplin yang saya butuhkan. Jadi nanyanya tuh simpel-simpel, jangan sehari dia ngapain aja. Kalau itunya basic, saya nggak pakai dah. Sudah pasti lah. Problem